Apa fungsi kain jejarit batik tulis? Apa bedanya batik jejarit dengan non-jejarit? Video pembelajaran kelas 6 Pendidikan Batik. Busana batik tulis sesuai fungsi. Bagian 2. Materi busana batik tulis sesuai fungsi. Yang pertama, sejarah jejarit motif batik. Sudah kita pelajari. Fungsi kain jejarit batik, perbedaan batik jejarit non-jejarit, motif jejarit batik tulis. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video kali ini. Kita mulai dengan fungsi kain jejarit batik tulis. Kain jejarit mempunyai beragam fungsi atau kegunaan. Penggunaan kain jejarit biasanya disesuaikan dengan motif dan waktu pemakaian, baik untuk upacara sehari-hari maupun pakaian panggung. Lalu, apa saja fungsi kain jejarit batik tulis itu? Mari kita simak. Fungsi kain jejarit batik tulis yang pertama, pada upacara pernikahan, pengantin mengenakan jejarit motif sido luhur, sido mukti, atau wahyu tumurun. Orang tua pengantin mengenakan jejarit motif teruntum. Sedangkan para tamu dapat memakai batik motif semen romo, babon angrem, abimanyu, dan lain-lain. Fungsi kain jejarit batik tulis yang kedua. Pada upacara kematian digunakan kain batik seperti gabah sinawar, cuwiri, dan batik yang memiliki latar warna hitam. Fungsi kain jejarit batik yang nomor 3 yaitu untuk pemakaian sehari-hari, kalangan keraton mengenakan jejarit motif parang. Untuk masyarakat umum mengenakan kain motif tambal sewu, kepet, dan beberapa motif semen. Ini motif babon angrem. Ini motif tambal sewu. Ini motif bunga kepet. Fungsi kain jejarit batik yang keempat, untuk pertunjukan tari klasik, dahulu kala penari adalah para putri keraton. Mereka menggunakan jejarit motif parang kelitik. Seperti ini. Perbedaan batik jejarit dengan batik non-jejarit. Perbedaan utama antara batik jejarit dan non-jejarit adalah pada fungsinya. Jejarit biasa dipakai oleh wanita untuk kain bawahan dengan atasan kebaya. Sedangkan bagi pria, jejarit dipakai sebagai bebet atau pakaian bawahan dengan atasan surjan. Sedangkan kain non-jejarit digunakan untuk berbagai hal selain pakaian, seperti ikat kepala, taplak meja, spray, dan kemeja. Kuis hari ini. Anak-anakku, pada video ini ada kuis. Silahkan kalian jawab pertanyaan berikut, lalu tuliskan jawabannya pada kolom komentar di bawah ini. Pertanyaannya, apa nama motif batik yang dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X seperti pada gambar di atas? Dan tuliskan jawabannya pada kolom komentar. Motif jejarit batik tulis. Secara umum, motif batik di Yogyakarta dibagi menjadi dua, yaitu motif klasik tradisional dan motif kreasi baru. Kita mulai dari motif klasik. Motif klasik terdiri dari 4, yaitu ceplok, lereng atau parang, niti, dan semen. Yang pertama, ceplok. Termasuk motif ceplok, yaitu ambar sari, ambar sekar, buntal grinsing, candi asih, ceplok wajik gurda, ceplok teruntum, dremo asih, grompol, dan grinsing bintang. Yang kedua, lereng atau parang. Motif ini membentuk garis-garis sejajar dengan sudut kemiringan 45 derajat. Termasuk motif lereng barang, yaitu lereng udan liris,
parang rusak, parang klitik, parang tuding, parang semanggi, parang gendreh, parang pamor. Yang ketiga, termasuk motif klasik tradisional, yaitu motif nitik. Pola nitik berupa titik-titik beraturan, meniru pola kain patola atau cinde dari Gujarat, India. Termasuk motif nitik yaitu arum dalu, kawung nitik, kelampok arum, nitik brandy, sekar manggis, kembang rambutan, sekar jagung. Nomor 4, motif klasik tradisional yaitu semen. Motif semen berasal dari kata semi, yaitu penggambaran hidup yang bersemi. Ornamen-ornamen pokoknya berupa tumbuhan, binatang berkaki 4, burung, dan binatang air. Termasuk motif semen yaitu sido luhur, sido mukti, wahyu tumurun, cuwiri, gudo bledak, kudo laut, kukilo peksiwani, dan lain-lain. Berikutnya motif jejarit batik tulis. Yang kedua yaitu motif kreasi baru. Motif kreasi baru bergaya bebas, tanpa ada ikatan corak tertentu. Proses pembuatannya dengan teknik tulis, cap, atau menggunakan kuas dalam teknik pewarnaan colet, yaitu perwarnaan dilukiskan pada kain. Tujuannya agar mudah memberi bermacam-macam warna dalam proses pengerjaannya. Demikianlah video pembelajaran pendidikan batik kelas 6, batik tulis sesuai fungsi. Silahkan kalian subscribe channel YouTube Muhammad Mas'ud untuk mendapatkan video pembelajaran pendidikan batik berikutnya.